Halo, halo teman-teman. Perkenalkan kami kelompok 1 kelas 05 Sake 004 Universitas Pamulang. Kali ini kami 5 orang mencoba untuk menyampaikan materi terkait e-commerce dan e-business. Tapi sebelum itu, yuk kita kenalan dulu ya dengan kami. Pertama, Juliansa Rizal dengan NIM 2010 11 250195. Kemudian di sebelah kiri ada Oliana Ziliwu dengan NIM 2010 11 250 294. Sebelah kanan ada Alinur Rahman 2210 11 201833. Kemudian ada Pulung Sri Rahayu 2010 11 20017, dan terakhir Siti Aflahan di 2010 12 250085. Kali ini kami coba ingin menjelaskan tentang e-commerce dan e-business. Tapi sebelum itu, mari kita ketahui lebih dulu. Kelompok kami merupakan diajar atau dibimbing oleh dosen Bapak Insinyur Ardijan Handijono. Terus kemudian di mata kuliah kami adalah mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, dan kali ini berkaitan dengan teori dan konsep. Terima kasih Jadi kesempatan yang tolong telah diberikan disimak. kepada saya untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul konsep e-business dan e-commerce. E-business adalah bisnis yang menggunakan jaringan internet dan jaringan online sebagai channel ke konsumen, mitra rantai pasokan, karyawan, dan sebagainya. Sedangkan e-commerce ini adalah proses membeli, menjual, mentransfer, atau bertukar produk, layanan, dan informasi melalui jaringan internet. Dan e-commerce ini juga merupakan bagian dari e-business, di mana kedua ini sama-sama saling berhubungan. Tanpa e-business, e-commerce juga nggak ada. Jadi dan keduanya ini juga sama-sama menggunakan yang namanya jaringan internet. Tanpa jaringan internet, kedua ini tidak akan pernah berjalan, ya. Tidak akan pernah berjalan, tidak akan pernah bisa digunakan oleh user. Di mana kedua sistem ini bergantung pada sumber daya internet dan banyak lagi teknologi informasi lainnya untuk mendukung setiap langkah dari proses ini. Berdasarkan pengertian, e-commerce merupakan pemanfaatan jaringan internet untuk proses jual beli, penggantian produk dan pelayanan. Namun e-commerce ini merupakan transaksi bisnis yang meliputi transfer maupun serah terima kepemilikan hak atas suatu barang atau jasa dengan menggunakan internet. Transaksi bisnis yang dimaksud meliputi pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet. Pada prinsipnya, e-commerce melibatkan transaksi uang, sedangkan dalam e-business tidak melibatkan transaksi uang. Dalam hal ini, transaksi uang yang dimaksud dalam e-commerce ini misalnya dalam penjualan online yang dilakukan di media, misalnya dalam Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Selain itu, perbedaan yang mendasar adalah dalam transaksi e-commerce berorientasi pada transaksi perolehan uang yang melibatkan pertukaran uang, sedangkan e-business berorientasi pada kepentingan dalam jangka panjang yang bersifat abstrak. Nah, dalam hal ini misalnya kepercayaan dan pelayanan terhadap konsumen, di mana suatu peraturan kerja, relasi antar mitra bisnis, serta penanganan kasus sosial lainnya. Dan juga semua aspek dalam berbisnis yang di dalamnya termasuk perancangan dan pemasaran produk, manajemen pemasok, dan lain sebagainya. Jadi dari penjelasan dan pengertian dari e-business dan e-commerce, maka yang menjadi konsep utamanya di sini adalah sama-sama menggunakan elektronik dan jaringan, dan masing-masing saling memiliki proses dari bagian bisnis dan e-commerce ini. Apa saja sih teknologi pendahulu e-commerce? Yang pertama ada EFT atau Electronic Funds Transfer. Dengan EFT ini, dana yang dikirim secara elektronis dari satu organisasi ke
ke organisasi yang lainnya dan terbatas di kalangan perusahaan besar, dan ini banyak digunakan di dunia perbankan. Yang kedua ada EDI atau Electronic Data Interchange. Ini merupakan metode pertukaran dokumen bisnis antar aplikasi komputer dan antar perusahaan instansi secara elektronis dengan menggunakan format standar yang telah disepakati. Yang ketiga ada IOS atau Informasi Organization System, di mana sistem ini dilakukan antar organisasi yang satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti travel reservation. Sejarah perkembangan e-commerce. Pada tahun 1970 muncul electronic fund transfer yang aplikasinya saat itu terbatas hanya pada perusahaan-perusahaan terkenal. Selanjutnya, electronic data interchange berkembang dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain serta jumlah perusahaan yang berperan bertambah. Pada tahun 1980-an, penggunaan kartu kredit, ATM, dan perbankan via telepon semakin pesat. Pada tahun 1990-an, perkembangan teknologi yang sangat pesat ini memunculkan aplikasi e-commerce dari berbagai perusahaan sehingga terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan .com atau internet startup yang semakin menjamur. Kemudian, pada tahun 1999, fokus e-commerce bergerak dari business to consumer ke business to business. Lalu, pada tahun 2001, terjadi pergerakan fokus dari B2B ke e-government, e-learning, dan e-commerce. Beberapa contoh e-commerce sukses. Di sini ada 4. 1. AOL atau America Online. Bisa juga disebut AOL.com. AOL merupakan perusahaan jasa internet terkemuka pada tahun 90-an, sudah go publik dengan mencatatkan sahamnya di Nasdaq. Pada 1995, AOL telah mencatatkan pelanggan sebesar 1 juta. Yang kedua, VeriSign merupakan perusahaan yang mengoperasikan beragam jaringan, termasuk 2 dari 3 internet name server root serta berwenang untuk domain seperti .com, .net, dan .name. Domain kode negara seperti .cc atau .tv serta sistem pekerjaan seperti jobs and .edu. Yang ketiga ada eBay. Merupakan ajang pasar online dunia di mana pembeli dan penjual berhimpunan dan berdagang apa saja. eBay memiliki website dalam banyak bahasa di dunia yang dapat memberikan pelayanan ke seluruh dunia. Dan yang keempat, Checkpoint. Checkpoint ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengamanan internet. Produk unggulannya Checkpoint, Capsule. Sedangkan untuk contoh-contoh e-bisnis ini juga ada beberapa di Indonesia. Berikut contoh-contoh e-bisnis di Indonesia ini ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, Lazada, dan marketplace online lain yang menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual secara online. Yang kedua ada Gojek dan Grab. Perusahaan yang awalnya menawarkan layanan transportasi online hingga memperluas layanannya antara lain ke pengantaran barang,